warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di Siniar Sasambo, Balai Bahasa Provinsi NTB, bersama saya, Rijal. Kali ini kita ada di edisi Bisato, Bincang Bersama Tokoh. Nah, untuk Bisato kali ini kita sudah kedatangan tamu, atau kita yang bertamu sebenarnya ini ya. Seorang penulis iya, ilustrator iya, kemudian aktif di komunitas literasi juga iya, bahkan juga mengelola sebuah perpustakaan di Kota Mataram, yaitu perpustakaan Teman Baca. Teman Baca. Oke, kita langsung sambut tamu kita kali ini, Mbak Nuraisa Maulida Adnani ya. Yeah. Oke, kalau alhamdulillah tidak salah menyebut namanya. Panggilannya siapa, Mbak? Ais. Ais. Nah, kita panggil dengan nama Mbak Ais. Ais ini juga sendiri seorang penulis ya. Penulis yang juga berkegiatan di Akar Pohon. Yeah. Oke. Dan juga seorang ilustrator. Saya juga sudah melihat karya-karyanya juga di beberapa buku cerita anak di Balai Bahasa Provinsi NTB. Jadi juga karakternya juga cukup khas untuk ilustrasi dari Mbak Ais ini ya. Nah, kita kali ini berbincang tentang karya Mbak Ais dulu nih. Oh iya. Oke. Selain menjadi ilustrator, itu tadi juga menjadi penulis dan juga sudah menelurkan dua buku atau berapa buku sampai tahun ini, Mbak? Yang pernah nulis waktu SMP SMA, cuma karya-karyanya itu enggak begitu bagus. Ini yang serius dan dirancang dengan bagus. Oke, ini dia bukunya ya. Hari Pertama Menjadi Kucing. Bayangin bagaimana hari pertama menjadi kucing itu ya. Jadi ini adalah buku dari Mbak Ais, Hari Pertama Menjadi Kucing, yang lahir dari diterbitkan oleh Akar Pohon ya, di acara Majelis Buku Tipis. Nah, oke. Tentang apa sih, Mbak? Jadi, buku Hari Pertama Menjadi Kucing ini? Buku ini tokoh-tokohnya itu kucing gitu, semua tokohnya tentang kucing, dan tiap cerita atau cerpen-cerpen dalam buku ini menceritakan tiap perubahan gitu. Seperti misalkan buku cerpen yang pertama itu Hari Pertama Menjadi Kucing, berubah manusia yang berubah menjadi kucing. Kemudian cerpen yang kedua, lihat ada kucing bermata biru. Ini kucing yang dibuang sama pemiliknya gitu. Terus dia mempertanyakan apa sih kebebasan itu gitu. Terus kucing hitam, ini kucing yang mencari jati dirinya gitu. Dia seperti berubah menjadi serigala gitu. Terus ada lagi cerpen Kucing Gembrot, bercerita tentang kucing yang dia ada di dunia mana sih, dunia realita atau mimpi gitu. Terus Sekadar Kucing yang tokoh-tokohnya itu gabungan antara peralatan modern seperti kucing berkepala televisi, kucing berekor kabel, yang dia kayak ingin menjadi sekadar kucing yang biasa-biasa aja gitu. Itu tadi tentang buku Hari Pertama Menjadi Kucing. Kalau saya baca tadi beberapa yang berjudul Hari Pertama Menjadi Kucing itu, saya langsung terbayang ke komik lama dulu. Ada komik namanya Michael, si kucing baik hati. Aku belum pernah ya. belum tahu. Coba baca nanti. Agak mirip ya? Iya, agak mirip. Itu benar-benar menceritakan kehidupan kucing pada umumnya. Point of view kucing. Itu. Jadi itu juga komik yang lucu menurut saya. Oke, buku ini bagaimana dulu, Mbak, proses kreatifnya, waktu pembuatannya, dan kenapa harus kucing? Sebenarnya
kalau dari proses belajar di komunitas akar pohon, awalnya cerpen-cerpenku itu sebagaimana tokoh-tokohnya manusia gitu, Hmm. sebagaimana umumnya gitu. Terus beranjaklah makin lama eh, satu waktu aku mencoba buat cerpen fabel. Hmm. Waktu itu tokohnya Cicak gitu. Aku kasih ke Bang Kiki sebagai mentor, Ya. mentor di akar pohon. Terus dia bilang ini kayak kamu cocok eh, mendalami tema fabel gitu. Mungkin karena cerpen-cerpenku sebelumnya itu selalu konflik pertengkarannya itu tentang makanan. Hmm. Dan hewan itu kan memang Memang itu ya, ya, selalu memperebutkan makanan. makanan, wilayah, kebebasan ini itu gitu. Ya udahlah, terus aku mendalami fabel dan apa ya? Aku coba semuanya gitu dari tokoh-tokoh burung, eh, terus serangga, terus domba, intinya banyak hal gitu. Nah, terus Bang Kiki sebagai produser buku, dia mungkin mungkin lebih cocok kalau buku fabel ini satu Hmm. temanya kucing gitu. Oh Untuk gitu, sebagai permulaan ya, permulaan ya. permulaan buku fabel pertama Jadi gitu. biar diselaraskan temanya, jadi Ya, kucing semua. mm-mm, Nanti mm-mm. mungkin ada domba semua gitu Ya, ya. Oke, berdasarkan tema mungkin ya. semut semua gitu. Mm-mm. Oke oke. Mbak Ais sendiri juga pernah ikut di MIWF bukan ya? Iya, Iya. iya, iya. Nah itu dengan karya yang mana waktu Itu di sana? waktu itu karyanya dengan tokoh orang utan dan domba. Itu judulnya yang pertama itu Senapan Orang Utan dan yang kedua Berjalan ke Barat. Itu Hmm. pas waktu tahun 2024 temanya od- mothering, mothering tentang Tentang ibu ibu gitu. ya. Mm-mm. Jadi Jadi ya temanya tidak jauh-jauh tentang tentang itu. keibuan, Mm-mm. hal-hal yang Mm-mm. berhubungan dengan ibu gitu ya. Iya. Tapi Mm-mm. Mbak Ais gunakan tokohnya tentang apa ya, hewan-hewan juga Iya. ya, Mm-mm. binatang juga ya. Oke. Jadi selain menjadi penulis, Mbak Ais juga adalah seorang ilustrator. Mm-mm. eh Bagaimana Mbak jadi ilustrator itu? Apalagi misal Iya, nih iya, iya. kayak kemarin terakhir itu tahun 2023 Mbak ya, Iya, iya. ilustrator cerita anak di Balai Bahasa NTB. Mm-mm. Apa perbedaannya dengan sebuah eh, membuat karya menjadi penulis atau membuat Mm-mm. karya sebagai ilustrator? Kalau ilustrator sebenarnya lebih ke visual ya. Aku Visual. juga suka visual. BTW ini aku Hmm, juga yang buat oke. covernya. Covernya. Aku yang buat covernya. Itu terus memang suka ya, maksudnya visual dan sastra seni seni rupa dan sastra ini aku cenderung mm, menggarap menggarap Hmm, keduanya gitu dengan serius. Kalau visual ini aku mm, banyak hal yang gimana ya? tidak bisa dituliskan Ya, ya. tidak Hmm, bisa dituliskan dan dia rasa itu mungkin lebih ke seperti puisi ya kalau hmm, seni rupa gitu. Lebih ke puisi sedangkan cerpen ya cerita ingin bercerita gitu. hmm. Kalau Kayak mungkin gitu. di ilustrasi permainannya di garis dan warna Iya, dan mm-mm. apa ini entah bentuk apa bentuk visualnya seperti Mm-mm, itu ya. mm-mm. Jadi Iya benar benar. jadi apa ini menarik juga di ilustrasi, tertarik Mm-mm. juga di ilustrasi, Iya. tertarik juga di menulis ya. Mm-mm, Jadi kalau mm-mm, bisa mm-mm. nanti bikin buku sekalian ilustrasinya Iya, gitu ya. heeh. Iya, Komplit udah. komplit. Nggak perlu apa ini hire ilustrator lainnya. Iya, Bikin-bikin benar-benar. sendiri bukunya, terbit-terbitin sendiri. Mm-mm, mm-mm. Gitu, oke oke. Selain dua hal tersebut, apa ini Mbak Ais juga
aktif di komunitas teman baca nih. Kemudian juga menjadi pengelola di perpustakaan teman bacanya sendiri gitu. Eh, Kalau saya lihat itu komunitas teman baca adalah salah satu komunitas baca atau komunitas literasi yang cukup konsisten nih di Lombok ataupun di Mataram ya. Karena tiap minggu sepertinya selalu ada kegiatan Acara, nih iya. ya. Eh, Sedikit berbagi cerita, Mbak. Bagaimana dulu awal-awalnya ada komunitas teman baca itu? Eh, Apa ini Mbak Ais yang mendirikan atau bagaimana dulu awalnya ada komunitas ini bagaimana, Mbak? Jadi awalnya komunitas teman baca ini didirikan oleh Bang Dedi Hmm. Ahmad Hermansyah, suamiku gitu. Heeh. Didirikan tahun 2016. 2016. Jadi awalnya program kami itu hanya ngelapak-ngelapak aja di Di Taman Taman Udayana. Udayana. Terus makin lama memang Bang Ded ini suka mengoleksi buku, dia pembaca yang tekun gitu. Sebulan itu bisa lah Habis dia, berapa buku? aduh, tidak terhitung ya, tergantung budgetnya gitu. Nah, terus makin lama ya dari satu rak ini kekumpullah makin banyak rak. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ini benar-benar koleksi Koleksi pribadi ya. koleksi pribadi. Koleksi pribadi dari komunitas teman baca ya. Iya, dari Bang Ded sih ya, Bang Ded, ya. dari Bang Ded. Nah, terus Bang Ded sendiri berinisiatif gitu untuk kenapa dia nggak membuka aja perpustakaan pribadi ini untuk komunitas gitu, yang ya dia kelola sendiri. Nah, makin lama aku juga kenal sama Bang Ded dari sini gitu. Aku menjadi istrinya dan ikut mengelola komunitas Oke, gitu. berarti jatuh cintanya di sini juga Iya, berarti. jatuh cinta karena buku. Oke. Iya. Jadi dari tahun 2016 pertama awalnya ngelapak dulu di Udayana, akhirnya atau sudah ada tempat ini? Awalnya Belum ada. belum ada. Akhirnya dapat di tempat ini, Iya. akhirnya disusunlah karena buku-bukunya udah makin banyak, akhirnya dibuatlah perpustakaan seperti ini ya. Iya, betul. Dan juga komunitasnya berbarengan dengan perpustakaannya itu. Iya, Akhirnya. jadi awalnya saling bantu dulu. Ada beberapa teman-temannya Bang Ded yang, ayo dia juga nyumbang buku gitu. Terus ya makin lama buku-buku ini juga terkurasi, bisa dilihat di sini koleksi-koleksinya gitu. Nah, terus ya Jadilah ini, jadilah ini. ini kalau dilihat memang koleksinya cukup banyak. Kalau boleh tahu ini koleksi-koleksi yang ada ini apa aja sih, Mbak? Jadi di sini ada bagian sastra luar negeri, dari penerbit luar. Penerbit luar dan juga memang import gitu. Atau Iya, ada beberapa sudah yang buku bahasa terjemahan? Inggris, ada yang terjemahan. Ini kayak Haruki Murakami, Ernest Hemingway, Oke, dan Hemingway. lain-lain gitu, Milan Kundera. Terus ada juga di bagian sana buku sejarah, koleksi-koleksinya. Terus sastra Indonesia, buku-buku penelitian, esai. Terus ada buku-buku tentang bahasa, seni. Agama ada? Agama Agama ada ya? ada lah dikit-dikit. Gitu. Terus apa lagi ya? Itu tentang Di situ mungkin. lingkungan, penelitian gitu. Oke. Juga mungkin ada buku-buku teori-teori Iya, gitu buku-buku juga ada ya teori, kayaknya. filsafat ada di Oke, sini. filsafat maksudnya buku teori filsafat. Dan di sini kami selalu update buku-buku baru tuh biasanya kami beli, terus kami umumkan buku terbaru bulan ini. Oh, di Instagram. Instagram diumumkan ya. Jadi bagi teman-teman yang mau baca-baca atau pinjam udah langsung update ya. Wah, ada buku ini udah. Benar. Pinjam dulu dah di sana. Oke. Jadi memang koleksinya lumayan lengkap ini. Teman-teman sahabat bahasa ada tentang sejarah. Tadi juga ada sastra Indonesia juga ada, penelitian juga ada.
Kemudian buku sastra luar negeri juga banyak ini, dua 2 rak. rak Mhm. tingkat nih. Nah, kemudian juga ada buku-buku filsafat buat teman-teman juga untuk baca-baca di sini. Eh, Oh nah ya, ini kami juga ngoleksi buku-buku eh yang penulis di Lombok di gitu. Lombok. Oh Ada ya rak ya ya. khusus di Rak sana. khusus memang harus Heeh. dikhususkan ini. Bener. Memang harus dikhususkan karena itu juga jadi satu kebanggaan tersendiri buat Mm-mm, teman-teman mm-mm. ya. Ada buku cerita anak, Mbak? Ada Ada ya? di Oh, di luar, luar. khusus Khusus spot pojok cerita anak, anak. pojok Mm-mm. anak. Jadi nggak cuman untuk teman-teman yang dewasa ya. Jadi Iya. untuk yang apa ini anak-anak juga ada di pojok baca yang ada di luar. Kemudian ini kalau saya misal nih mau pinjam salah Mm-mm. satu bukunya ini harus gimana? Nah, jadi teman-teman tinggal datang, Hmm. terus jadi satu orang hanya bisa meminjam dua buku. Terus nanti teman-teman tinggal isi formulir Formulir. yang ada di tembok sana Hmm. gitu, di-scan, Di-scan. terus isi gitu, isi secara Oh. mandiri, Hmm. terus udah bukunya boleh dibawa pulang, kayak gitu. Nanti Tenggat waktunya tenggat waktunya 14 hari, 14 14 hari. hari. Terus nanti kami dari pihak admin akan mengingatkan, Hmm. biasanya kayak kamu sudah meminjam ini gitu, Hmm. seharusnya dikembalikan Hmm. besok gitu. Oh, Jadi oke biasanya oke. kami ingatkan, terus habis itu teman-teman ngembaliin sama dengan cara isi formulir, terus kasih foto, Kasih udah gitu foto. aja. Jadi diserahkan langsung ke Diserahkan taruh di dalam box. oh Ada dalam box box. untuk Jadi memang pengembalian. benar-benar mandiri ya, nggak Mm-mm, perlu mm-mm. kita lapor ke Mbak Ais atau adminnya gitu. Iya, Kalau mm-mm. apa ini saya mau pinjam gitu nggak perlu ya. Nggak perlu. Tinggal Cukup kita mandiri aja. datang terus masuk gini Mm-mm. untuk cek-cek bukunya mana yang Iya, mau dipinjam. Tinggal isi formulir terus pulang gitu aja juga nggak apa-apa iya, ya. udah nggak apa-apa. Oke. Ada kasus Mbak pernah nggak kembali? Itu kasus yang sering ya. Memang Hmm, resikonya kayak gitu. resikonya ya. Maksudnya ya berkompromi ya. Hmm, Cuma dengan cara ada nomornya, ada hmm, ada alamat, hmm, itu sudah jadi modal gitu. hmm, Dulunya peminjaman buku tidak seperti itu di teman baca. Dulunya hmm, hanya mencatat gitu, tapi hmm. Akhirnya tapi nggak tercatat heeh, malahan ya, nggak terurus nggak gitu. terurus. Bisa dulu pernah ada orang yang minjam selama 2 2 tahun tahun, 5 tahun itu nggak kembali-kembali sampai gitu. sekarang sudah Ya sudah sudah aman lah aman. aman ya. Heeh, Hmm, untungnya dengan sistem semacam itu self service itu sangat cocok lah. sangat cocok juga. Yang penting itu tadi ya isi Iya, datanya isi itu tadi. datanya. Oke, selain perpustakaan kan komunitas teman baca ini seperti yang saya bilang tadi tiap minggu sepertinya ada kegiatan Iya. tuh. Kegiatan apa yang sering dilakukan oleh komunitas teman baca? Yang rutin ataupun yang belum rutin gitu. Ya, jadi kalau tiap seminggu sekali kami ada operasi teks itu Hmm. membahas satu teks atau menilik gitu, menilik. Jadi teman-teman berbarengan baca satu teks bareng, terus saling mengomentari, dibedah, terus yang mana itu membahas kalau bukan esai ya cerpen. Hmm. Terus ada juga bincang buku, teman-teman biasanya saling memamerkan buku apa yang sudah atau sedang dibaca Oh, gitu. Itu kegiatan per minggu, terus ada juga kegiatan sebulan sekali. Yang pertama itu teman ulas teman gitu. ulas. Mengulas satu buku tapi dengan produknya siniar kayak gini Hmm, gitu. hmm, hmm. Terus ada juga teman bicara itu membahas isu-isu terkini gitu, isu-isu Oh, terkini. juga dalam mode senior seperti ini. Iya. Hmm. Terus kalau per per tahun itu kami ada teman magang. Teman Teman magang. magang itu merekrut tipis-tipis lah, Ya. merekrut Hmm. Dari anggota komunitas teman baca. Terus ada juga Sabtu bersama buku itu ngelapak. Kami pergi ke sekolah,
yang bulan kemarin itu kami pergi ke SMPN 16 16 Mataram. Mataram. Kayak Bulan gitu. lalu ya. Bulan lalu. Oke. Kalau seperti yang dibilang Mbak Is tadi, ada program atau kegiatan yang namanya apa tadi, yang memamerkan buku, Bincang buku. bincang buku yang sedang kita baca itu ya. Itu berarti kita katakan kita punya buku bacaan, kita presentasikan di sini. Saya Iya. sedang baca ini nih, ini Iya. isinya tentang gini, dan kemudian didiskusikan bareng-bareng gitu ya. Oh, seru juga itu Iya, kayaknya. jadi nanti kayak oh ternyata kamu lagi baca ini dan oh ini buku ini aku rekomendasiin untuk orang-orang yang semacam ini gitu. Berarti Jadi review langsung gitu iya. ya. Review langsung bersama teman-teman yang dari Taman Baca juga ya. Jadi siapapun juga bisa ikut. Iya, siapapun, baik itu yang tua, muda, Baru datang baru juga nggak datang masalah gitu, ya. nggak masalah. Oke. Terbuka untuk umum dan gratis. Gratis, gratis. Buku-buku ini juga bisa dipinjam secara gratis. Gratis. Yang penting kembalikan. Oke, Iya, kembalikan betul. ya. Lecek nggak apa-apa, itu berarti tandanya sudah dibaca. Iya, Tapi iya. pokoknya kembalikan. Betul, betul. Kemudian yang tadi di SMP 16 kegiatannya adalah apa ini, membuka perpustakaan kecil atau bagaimana, Mbak? Seperti ngelapak buku gitu. Jadi satu angkatan sih, pas itu kami ngambil satu angkatan untuk jadi teman-teman bawa buku dari sini, terus ada satu fasilitator untuk satu kelompok anak-anak, dan ya mereka ada reading Reading. bareng, terus ada semacam kayak bincang buku juga, nanti jadi anak-anak sedang baca apa gitu, terus satu mentor itu juga read aloud buku. Ya. Dari sini. Semuanya fasilitator dari komunitas teman baca. Ada beberapa yang volunteer gitu, ada yang dari komunitas teman baca. Cuma buku-buku memang dari sini. Jadi pihak sekolah menerima Cuma cukup menerima ya, nggak perlu mungkin guru ikut berkoordinasi aja gitu ya. Iya. Yang melaksanakan tetap komunitas teman baca ya. Dan juga bahan-bahan bukunya juga kita bawa dari teman baca ini tadi ya. Oke. Oh, itu tadi cukup menarik ya kegiatan, apalagi kalau udah menyasar ke sekolah, itu memang sangat diperlukan sebenarnya. Betul. Entah itu dari Balai Bahasa ataupun seperti komunitas teman baca, bagaimana kita meningkatkan literasi generasi muda itu dalam membaca, karena memang sekarang zamannya agak berbeda ya membacanya ya. Kemudian akhir tahun ini ataupun dalam jangka waktu dekat ini, kegiatan dari komunitas teman baca ini apa? Atau ada kegiatan lain gitu? Ya. Jadi bulan ini dan bulan depan kami sedang merapikan buku ya. Ini buku-buku bisa dilihat kami pasang stiker gitu, rak-rak juga kami rapikan. Itu terus tahun ini menurutku menjadi tahun yang sangat produktif komunitas teman baca ya. Maksudnya semua program itu berjalan dengan konsisten gitu, dan tahun depan komunitas teman baca memasuki tahun ke-10. Tahun ke-10. Tahun Oh ke-10 iya, kan 2026. 2016 kan, tahun depan 2026 gitu, dan kami tahun depan akan kalau tahun ini Memungkinkan bergelut dengan teks gitu, kami membedah teks dan sangat konsisten dengan bincang buku, operasi teks. Tahun depan kami akan memproduksi teks gitu. Jadi kami ingin adalah teman-teman itu membuat tulisan kayak gitu, dan tahun depan juga kami akan menyelenggarakan festival pembaca. Oh, festival pembaca ya. Dan sekaligus memperingati 10 tahun 10 tahun baca. itu ya. Berarti ini masih digodok ya? Iya, festival pembacanya ya. Jadi mungkin konsepnya nanti kita bahas di
di siniar-siniar selanjutnya nanti pasti ya. Mm-mm. 10 tahun. Iya, itu 10 waktu yang tahun. lama Waktu untuk yang lama mencari untuk sebuah pola. untuk sebuah perpustakaan pribadi nih 10 tahun dan juga komunitasnya. Jadi memang benar-benar konsisten untuk apa ini beraktivitas atau berkegiatan itu memang agar menjadi lebih kuat itu tadi Benar, benar, benar. komunitasnya ya. Oke, sedikit lagi Mbak. Yang tentang magang tadi Mm-mm. itu siapa aja yang bisa magang di sini? Untuk mahasiswa Hmm, atau Sebenarnya siapapun itu? bisa siapapun ya Hmm, untuk umum, baik itu mungkin yang sudah menikah hmm, atau sudah punya kerjaan, hmm, mahasiswa, itu kami sangat open untuk siapapun itu. hmm. Cuma memang kebanyakan yang daftar itu mahasiswa yang tahun ini. Mahasiswa Mm-mm, ya kebanyakan. dari berbagai universitas. Mm-mm, mm-mm. Jurusan apa biasanya Mbak Eh, yang 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 ikut, magang ya yang biasanya? magang FKIP? random ya, Random, random ya. random sekali. Ya, random. Oke, oke, Ada oke. yang dari HI, ada yang dari memang sastra Indonesia, Hmm, ada yang dari FKIP atau biologi. Itu rata-rata teman-teman yang memang punya minat dalam bidang literasi hmm, hmm, gitu. hmm, hmm. Jadi siapa saja bisa daftar Hmm. asal punya komitmen. Asal punya komitmen. Oke, jadi ini eh, apakah ada nanti perubahan untuk apa namanya alur peminjaman agar lebih Hmm, Sejauh ini sudah belum ya, cocok ya? sudah cocok dengan Hmm, pola ini gitu, hmm, tapi tidak mungkin akan berubah hmm. sebagaimana apa gitu. Mungkin ya, tapi kalau ini cocok ya ini Ini, aja. ini dulu lah ya. Mm. Oke, wah, oke sahabat bahasa itu tadi bincang kita kali ini dengan Mbak Ais. Terima kasih Mbak Ais Mm-mm. atas waktunya. Kita sudah Iya. berbincang-bincang lama. Semoga ini nanti komunitas teman baca tetap konsisten, Mm-mm. kemudian perpustakaannya atau juga koleksinya terus bertambah. Ya, itu pasti ya. Hmm, sampai kayak koleksi perpustakaan Jakarta gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ais sekali lagi Mm-mm. atas waktunya. Kita akan ketemu lagi kapan-kapan di Ya. siniar selanjutnya. Oke, itu tadi sahabat bahasa bincang kita dengan Mbak Nuraisa tentang karyanya dan juga tentang komunitas teman baca. Jadi teman-teman atau sahabat bahasa yang ada di sekitaran Mataram, Lombok Barat bisa berkunjung ke perpustakaan teman baca dan juga bergabung di komunitas teman baca. Di sini banyak buku-buku ataupun literatur yang eh, tidak kalah menarik karena ini banyak yang bahkan mungkin nggak banyak orang punya. Ya, ada buku-buku langka di Ada sini. buku-buku langka, ada prasasti juga. Oke, terima kasih sahabat Ya. bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Iya.